Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum bagian ruang kolaborasi, yaitu mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD. Next. Nah, di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Yang pertama Diki Fitriadi, yang kedua Dita Apriliani, yang ketiga Fahri, yang keempat Felinda Aprilia Rahma, yang kelima Juanda Mersya, dan yang keenam Melia Dewi. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu pembahasan. Pembahasan yaitu mengenai problematika implementasi UBD dan solusi dari permasalahan implementasi tersebut di lembaga formal. Jika berperan sebagai yang pertama kepala sekolah, yang kedua sebagai guru, yang ketiga sebagai siswa. Next. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Juanda. Pada Saudara Juanda saya persilahkan. Oke, nah terima kasih Pak Fahri. Nah, di sini terdapat beberapa problematika berdasarkan jurnal yang sudah kami riset sebelumnya. Yang pertama itu kurangnya pemahaman guru terhadap kerangka UBD dari jurnal Problematika Guru dalam penerapan kerangka UBD di sekolah pada tahun 2023 oleh Siti Nurhayati dan kawan-kawan yang menemukan bahwa banyak guru belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip UBD. Hal ini menyebabkan kesulitannya dalam penerapan UBD di kelas. Kemudian untuk jurnal yang kedua, keterbatasan waktu dan beban kerja guru dari jurnal Problematika Guru dalam penerapan kerangka UBD di sekolah pada tahun 2023. Nah, di sini pada jurnal menyebutkan bahwa guru memiliki beban kerja yang tinggi dan waktu yang terbatas untuk merancang pembelajaran yang kompleks seperti UBD. Kemudian problematika yang ketiga, kurangnya dukungan dari sekolah dan kepala sekolah. Ini diambil dari jurnal Problematika Guru dalam penerapan kerangka UBD di sekolah pada tahun 2023 eh, yang mengungkapkan bahwa tidak semua sekolah dan kepala sekolah memberikan dukungan yang memadai bagi guru untuk menerapkan UBD. Nah, problematika yang terakhir ini kita ambil dari jurnal penerapan model pembelajaran UBD pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Kalideres pada tahun 2019 oleh Evi Nurhayati dan kawan-kawan. Yang mana mereka menemukan bahwa guru UBD membutuhkan akses ke internet, perangkat lunak, dan bahan ajar yang berkualitas untuk mendukung pembelajaran mereka. Selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Diki Fitriadi. Baik, terima kasih Pak Juan. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini ada problematika implementasi UBD dan solusi dari permasalahan implementasi tersebut di lembaga formal. Jika berperan sebagai kepala sekolah, guru, dan siswa. Next. Nah, mungkin untuk slide berikutnya akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, itu Felin. Kepada Bu Felin saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Diki. Saya akan menjelaskan masalah dan solusi jika berperan sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah masalah. Ada 6 masalah yang mungkin dihadapi jika berperan sebagai kepala sekolah. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru tentang konsep dan langkah-langkah UBD. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan dari pihak guru. Kemudian yang ketiga, keterbatasan waktu untuk penyusunan rencana pembelajaran berbasis UBD. Yang keempat, keterbatasan sumber daya dan dukungan. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi yang kurang efektif. Dan
yang keenam, kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan tujuan UBD kepada seluruh warga sekolah. Dari masalah-masalah tersebut, solusi yang kelompok kami temukan adalah yang pertama, adanya pelatihan yang intensif dan workshop oleh pakar-pakar UBD yang sudah berpengalaman. Kemudian yang kedua, membangun kultur kolaboratif melalui kelompok kerja atau komunitas pembelajaran profesional. Kemudian yang ketiga, mengatur jadwal kerja yang fleksibel bagi guru. Yang keempat, membentuk tim khusus yang mendampingi guru dan mengalokasikan anggaran untuk sumber daya. Yang kelima, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir, sosialisasi yang intensif tentang manfaat dan tujuan UBD kepada seluruh warga sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Dita. Dipersilakan. Terima kasih Bu Felinda atas kesempatan saya untuk menjawab. Di sini saya akan menjawab mengenai jika berperan sebagai guru. Masalahnya pemahaman yang terbatas tentang UBD, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan waktu untuk penyusunan rencana pembelajaran, 4, kurangnya sumber daya dan dukungan, 5, monitoring dan evaluasi yang kurang efektif, 6, kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan tujuan UBD. Nah, di sini ada solusinya. 1, pelatihan dan workshop. Partisipasi dalam pelatihan dan workshop, sumber daya online seperti video tutorial, artikel, dan komunitas belajar daring. 2, pendekatan bertahap, menerapkan UBD dalam skala kecil, diskusi dan kelompok kerja dengan rekan sesama guru. 3, kolaborasi dan efisiensi waktu. Kolaborasi dengan rekan sesama guru, jadwal kerja yang fleksibel. Terus nomor 4, pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Bisa mencari dan memanfaatkan sumber daya dari perpustakaan, internet, dan komunitas pendidikan. Terus bisa juga dengan dukungan dari kepala sekolah dan pihak administrasi. 5, indikator kinerja yang jelas. Bisa menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terus kita bisa refleksi dan evaluasi rutin. Yang terakhir solusinya yaitu sosialisasi intensif, mengedukasi siswa dan orang tua tentang UBD, menggunakan media sekolah untuk menyampaikan informasi mengenai UBD. Selanjutnya akan diteruskan dengan Ibu Melia. Terima kasih Bu Dita atas kesempatannya untuk saya menyampaikan pembahasan yang selanjutnya. Di sini saya akan membahas implementasi dan solusinya jika berperan sebagai siswa. Nah, di sini ditemukan 3 masalah. Yang pertama, perubahan mendadak dalam metode pembelajaran. Jadi, siswa itu kebingungan dan beban pada siswa akibat peralihan ke pendekatan UBD. Yang kedua, penyesuaian terhadap metode penilaian baru. Siswa merasa tidak siap atau kurang percaya diri dengan penilaian berbasis kinerja dan proyek. Yang ketiga, kesulitan dalam mengatur waktu dan prioritas. Nah, jadi tantangan dalam mengelola proyek yang lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Nah, di sini terdapat solusinya. Yang pertama, mengatasi perubahan mendadak dalam metode pembelajaran. Jadi, solusinya itu proaktif dalam bertanya dan berdiskusi dengan guru sehingga tujuan pembelajaran itu menjadi jelas. Yang kedua, membentuk kelompok belajar dengan sesama siswa. Selanjutnya, solusinya itu penyesuaian terhadap metode penilaian baru. Jadi, siswa terlibat aktif dalam setiap tahap proses pembelajaran dan juga memanfaatkan waktu untuk proyek sehingga meminta umpan balik dan juga melakukan perbaikan sebelum penilaian akhir. Dan yang terakhir itu mengatur waktu dan prioritas. Di sini waktu dan prioritas yang disesuaikan itu mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan belajar secara mandiri, membuat jadwal belajar yang teratur dan memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil. Yang terakhir yaitu memanfaatkan sumber daya pembelajaran yang tersedia. Next.
Nah, untuk pembahasan kesimpulan ini dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Melia. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai yang telah kita sama-sama jelaskan tadi. Kesimpulannya yaitu inti dari implementasi Understanding by Design atau UBD di lembaga formal menghadapi berbagai tantangan, yaitu kepala sekolah mengatasi perlawanan terhadap perubahan dan memastikan pelatihan berkelanjutan bagi staf, untuk guru menyesuaikan kurikulum dan metode penilaian dengan dukungan pelatihan profesional dan kolaborasi, untuk siswa beradaptasi dengan metode pembelajaran bahkan keterampilan manajemen waktu. Keberhasilan UBD bergantung pada kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan berfokus pada pemahaman mendalam. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.